Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sa'iri salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Sampai apa? Wal maitah ya. Wal maitah. Qala al-mu'allif al-imam Abdullah bin Abdurrahman Ba'fadhal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ilumina wa bi ilumi sa'iri salihin fi darani amin ya rabbal alamin. Fi kitab al-muqaddimah al-hadramiyah fi babin najasah ila anqal wal maitatu, termasuk benda najis adalah bangkai kecuali 3 bangkai, illal adamiyah was samaka wal jarad, kecuali bangkai manusia walaupun kafir, ikan dan belalang. Lalu terus gimana dengan ayat innamal musyrikuna najasun? Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Itu maksudnya najasul i'tiqad, najasatul batin. Batinnya najis, i'tiqadnya najis. Adapun badannya ketika mati tetap suci. Artinya kalau tangan kita basah nyentuh mayit, tidak menjadi najis tangan itu. Itu tidak menjadi najis secara zahir. Kenapa? Sesuai dengan firman Allah, walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh telah aku muliakan Bani Adam. Bani Adam tidak dikatakan yang mukmin atau yang kafir. Artinya kalau dimuliakan tapi kok bangkainya najis kan ya kayak tidak nyambung begitu. Nah, ini madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Sebagian madhab mengatakan mayitnya manusia itu najis, sehingga tidak boleh dimasukkan ke dalam masjid. Jadi sholatnya di luar masjid. Kalau madhab kita tidak suci, justru yang afdol sholat jenazah itu di masjid. Ulama tarim itu khurujan minal khilaf, kalau jenazah itu nggak di masjid. Walaupun mereka bermadhab Syafi'i mengatakan manusia itu suci, tapi kalau sholat jenazah itu nggak di masjid. Ada musola khusus untuk sholat id dan sholat jenazah, atau sholat seperti gerhana atau sholat istisqa. Nah, itu ada musola jabana namanya, musola jabana. Itu khusus untuk jenazah sama sholat id. Jadi kalau jenazah mesti situ, tidak di masjid. Nah, jadi semua bangkai itu najis kecuali manusia, ikan apapun. Yang dimaksud ikan ini pokok semua hewan yang hidupnya hanya di air. Kalau ditaruh di darat tidak bisa, mati atau tidak tahan lama, tidak seperti di air. Walaupun bisa hidup di darat sementara, kayak lili itu antum keluarkan dari air sehari tidak bakalan mati dia, karena dia menampung air di siripnya itu. Jadi sehari tidak bakalan mati dia. Nah, tapi seminggu ya kering sudah ya. Jadi hewan yang hidupnya hanya di air atau lebih tahan ada di air, nah, itu namanya ikan. Nah, ini bangkainya suci, walaupun modelnya nggak model ikan, nggak model ikan yang ma'ruf itu, singa laut misalnya ya, itu kuda laut atau apapun. Nah, itu namanya semuanya samak. Nah, ini bangkainya suci. Wal jarad, belalang, ini juga bangkainya suci. Nah, yang dikatakan maita itu apa sih? Azzailul hayah bi ghairi dzakatin syar'iyyah. Nah, jadi yang dikatakan maitah itu adalah di sarahnya itu mauzilat hayatuha bi ghairi dzakatin syar'iyyatin. Yaitu sesuatu yang hidupnya hilang tanpa penyembelihan syar'i. Ima enggak dibelai sama sekali, mati sendiri, atau dibelai tidak sesuai aturan syara'. Itu bangkai ya, kayak umumnya ayam potong yang beredar di pasaran Jawa Timur, itu sekitar 80% penyembelihannya tidak sah. Jadi ayam-ayam yang dijual di pasar-pasar, di rumah makan, di restoran, di warung-warung, itu sekitar 80 atau 85% penyembelihannya nggak sah. Penyembelihannya nggak sah. Di Jawa Timur ini, bukan di Bali. Di Jawa Timur yang banyak pesantrennya. Bukan di Bali. Nah, itu sekitar itu, ini berdasar penelitian, bukan ngawur. Penelitian dari UIN Surabaya, tim penelitian di UIN Surabaya, sama ada lembaga penelitian ada di Batu, itu segitu. Dan Al-Fakir sendiri sering menemukan itu. Karena itu perlu hati-hati kalau beli ayam potong, jangan sembarangan. Kalau beli makanan lauknya ayam atau bebek atau burung dara, artinya hewan-hewan yang perlu disembelih, itu perlu hati-hati. Kalau penyembelihan unggas khususnya, kalau penyembelihan sapi, kambing rata-rata sah, karena biasanya yang nyembelih sapi atau kambing itu tenaga ahli. Beda kalau ayam, semua orang beleh. Dan biasanya terburu-buru. Kalau orang nyembelih sapi, kambing itu ya santai pelan-pelan.
Itu karena yang dibelai tidak terlalu banyak juga. Nah, tapi kalau ayam itu banyak yang dibelai itu banyak, sebagian tempat potong ayam itu dalam semalam nyembelih 120.000 ekor ayam. 120.000 ekor ayam ada di Mojokerto dia. 120.000 ekor. Pegawainya ada banyak. Jadi nyembelihnya ngawur. Atau jangan yang di situ, di pasar-pasar sini antum coba lihat. Nyembelihnya gitu. Aku lihat sendiri, bukan katanya, aku lihat sendiri. Jadi perlu hati-hati. Makanya Al-Fakir kalau beli ayam tidak sembarangan. Nah, biasanya beli yang masih utuh, tak lihat dulu. Kalau mau beli tapi tak lihat dulu penyembelihannya bener apa. Yang masih utuh nggak mau, yang udah potong-potong itu kita nggak tahu. Kalau secara fikih ya halal saja, secara fikih kita husnudon karena yang jualan muslim, tidak mungkinlah jualan bangkai. Tapi kalau dari sisi warok ya tidak begitu juga, perlu hati-hati karena kenyataannya seperti itu. Berdasar penelitian 80% penyembelihannya tidak sah. Dan Al-Fakir pernah menemukan di warung makan itu berkali-kali sudah penyembelihan tidak sah. Karena itu perlu hati-hati. Nah, jadi hewan yang hilang hidupnya tanpa melalui proses penyembelihan syar'i, ima tidak dibelai sama sekali, mati sendiri atau kena racun, atau dibelai tapi tidak sesuai aturan syarak. Di YouTube itu sudah ada 2 video tentang cara penyembelihan, di Kalam Nafis itu di YouTube itu sudah ada 2 video tentang cara penyembelihan syar'i. Plus prakteknya ada juga. Itu prakteknya ada dulu di Rumah Habib, bikin ada videonya di situ. Tidak sesuai aturan itu, maka ini juga bangkai. Semua bangkai najis kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang. Kemudian wadamu, termasuk yang najis adalah darah. Darahnya apa? Darahnya apa saja najis, termasuk darahnya ikan. Darahnya ikan itu najis juga. Darahnya najis. Termasuk darah adalah yang tersisa ada di daging. Biasanya di daging ayam, di daging kambing, sapi itu kan masih ada darah. Itu yang enggak mengalir itu ya, sisa-sisa di sela-sela antara daging dan tulang itu biasanya ada. Itu bagaimana hukumnya? Najis tapi makfu untuk dimakan. Kalau antum kantongi untuk sholat tidak sah. Untuk dimakan makfu. Jadi yu'fa anhu fil akal. Walaupun campur dengan kuah gitu. Walaupun campur dengan ini makfu. Tapi dengan catatan daging yang darah yang tersisa di daging itu makfu dengan syarat belum dicuci dagingnya. Kalau udah dicuci malah tidak makfu. Jadi antum kalau masak daging, imma gak dicuci, atau kalau mau nyuci harus sampai bersih, jangan sampai tersisa darah. Kalau antum cuci masih menyisakan darah, najis tidak makfu. Kalau kepingin makfu jangan dicuci, lah. Seperti itu kalau kepingin makfu. Sebagian orang nggak mau, ya udah dicuci ya apa ini, jijik ya. Apalagi beli di pasar udah kena lalat, kena orang yang naurunya sembarangan. Itu tempat pemotongannya itu kotor dan seterusnya. Ya apa? Ya, yang utama begitu. Kalau belum dicuci makfu. Kalau udah dicuci harus sampai bersih. Kalau tidak bersih malah tidak makfu resiko. Kalau ingin lebih enak ya ikut kaul yang mengatakan suci, bukan makfu. Kalau makfu itu najis, cuman makfu. Ada kaul mengatakan suci. Ada sebagian pendapat mengatakan darah yang tersisa ada di daging yang nggak ngalir itu hukumnya suci. Ikut pendapat itu enak. Ngedam. Jadi darah ini termasuk yang najis. Darah apa saja? Kecuali ada beberapa pengecualian. Darah yang apa? Yang nggak najis. Itu misik, itu kan dari darah. Itu suci. Kemudian apa? Kabid livernya. Liver itu darah itu isinya. Kalau antum peres darah jadinya ya. Nah, selama nggak antum peres masih berupa liver itu, hati. Nah, itu tidak apa-apa dimakan. Hatta mentah ya. Hatta ketika dikunyah itu terasa darah. Suci itu. Nah, kalau antum peres, yang keluar itu peresannya itu jadi najis, tidak suci lagi ya. Nah, kalau jadi darah itu kalau masih berupa liver, terus limpa, attihal ini limpa. Itu juga suci itu. Walaupun kalau antum peres itu darah. Orang-orang Hadramut nyebut limpa itu budam. Abudam artinya
Abu dam. Nah, maksudnya darah, kalau antum peres darah itu sangat efektif untuk orang yang kurang darah. Makan itu cepat nambah darah, itu cepat dibanding liver, dibanding hati ya. Umumnya kan orang makan hati itu kan ya, hati kambing atau hati ayam itu untuk nambah darah. Ada yang lebih cepat, ya tihal itu, kibdah tihal, limpa, bahasa Indonesianya limpa. Orang Hadramaut menyebutnya budam, Abu dam. Itu cepat mengembalikan darah itu. Orang kalau kurang darah makan itu. Nah, itu suci misik. Kemudian juga ada yang dikecualikan alakoh segumpal darah. Ketika orang keguguran, segumpal darah kan masih berupa darah, belum jadi bayi, calon bayi berupa segumpal darah, itu suci itu suci. Wal mudghah, segumpal daging, keguguran segumpal daging, itu ada darahnya, itu suci. Kemudian mani atau atau susu yang warnanya warna darah. Orang kalau kurang gizi, air susunya warnanya jadi merah. Perempuan kalau kurang gizi, asinnya itu keluarnya kayak darah. Nah, itu suci itu. Itu suci. Atau mani ya ada tanda-tanda mani yang kemarin itu, tapi warnanya warna darah, suci. Begitu juga yang suci adalah darah yang ada dalam telur yang belum rusak. Telur kalau tidak langsung diambil, dirami oleh ayam sehari 2 hari, itu antum pecah, di kuning-kuningnya itu ada darah sedikit biasanya. Nah, ini tidak apa-apa, antum goreng nggak apa-apa, asal mau aja ya. Antum goreng, antum telan, antum makan tidak apa-apa. Kalau telur sudah rusak, najis, telur udah dirami ayam selama 10 hari, ya susah itu. Antum buka ya baunya tidak karu-karuan ya. Nah, itu rusak. Telur kalau sudah rusak, najis, tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Tapi kalau belum rusak, cuman dirami ayam sehari 2 hari, itu biasanya kalau antum buka, di kuning-kuningnya itu ada darah sedikit kayak darah nyamuk begitu. Nah, itu tidak apa-apa, suci. Nah, termasuk penjualan. Wadamu baidotin lam tafsud, darah yang ada di telur yang belum rusak. Gitu. Kalau rusak najis. Kemudian yang najis lagi wal qayhu, nanah itu najis itu. Kemudian juga di sarahnya itu wajudariyun mutaghayyirun, itu judari mutaghayyir. Judari itu kayak cacar gitu loh ya, kayak cacar, cairan cacar itu najis kalau mutaghayyir itu. Kalau mutaghayyir, maksudnya mutaghayyir ini berubah warnanya, tidak bening lagi ya, warnanya agak keruh, tidak bening. Kalau pas cacar kan awal keluar kan bening kan ya. Atau antum biasanya megang benda terlalu keras, megang cangkul, orang nggak pernah nyangkul atau nggak pernah megang sabit, kemudian potong-potong rumput, potong-potong ranting pohon, nggak pernah megang sabit, nggak pernah megang cangkul. Itu biasanya kalau motong-motong atau nyangkul, di sini nanti keluar air ya. Itu melepuh, keluar air. Lah, air yang di lepuan ini suci apa najis? Kalau belum berubah, suci dan najis. Tapi kalau udah berubah, warnanya udah keruh, maka najis. Ini kalau nggak berubah, jernih, nggak bau gitu, itu suci. Tapi kalau berubah, najis. Kemudian juga sama dengan ini hukumnya air luka. Jadi kalau orang luka, awalnya kan keluar darah kan ya, kena pisau keluar darah. Nanti kalau darah sudah berhenti selesai, lukanya masih basah, kan sering mengeluarkan air itu ya, sering mengeluarkan air. Setelah darah mampet, keluar air biasanya, ngerembes gitu. Nah, air yang keluar dari luka, ini najis apa enggak? Sama kayak air cacar tadi itu. Kalau nggak berubah, jernih, nggak bau, itu hukumnya suci. Tapi kalau berubah, baunya sangat menyengat atau warnanya itu keruh, maka najis. Wadih. Kemudian yang najis juga wal qai'u, muntah. Muntah ini
najis. Itu muntah. Artinya muntah itu makanan yang sudah masuk ke dalam, keluar lagi najis. Kemudian ada khilaf antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Itu. Kalau menurut Imam Romli, pokok melewati batas batin sudah najis, walaupun belum nyampe lambung. Misal orang makan, makanan sudah melewati makhraj batin. Tenggorokan ini kan ada marotibnya. Kha ini zahir apa batin? Kha zahir. Ha hilaf ya. Ha ini hilaf. Yang mutamad masih zahir. Ha itu masih zahir. Kalau ha atau hamzah paling bawah sudah. Itu sepakat batin. Kalau kha sepakat zahir. Kha sepakat zahir. Ha hamzah. A hamzah itu sepakat batin. Kalau ha tengah-tengah ya, ha tengah-tengah. Yang muktamad zahir. Yang ditarjih oleh Imam Nawawi yang muktamad zahir. Kalau Imam Rafi'i batin itu. Nah, jadi kata Imam Romli, makanan yang sudah melewati makhraj batin, artinya sudah sampai ke tempatnya ha, ke makhrajnya ha atau hamzah, walaupun belum nyampe batin. Jadi ada orang makan, makanan sudah nyampe sini, sudah nyampe makhrajnya hak, tersedak keluar lagi, najis sudah. Walaupun masih seger makanannya, tidak berubah. Rasanya tidak berubah, masih seperti makanan yang belum masuk ke dalam lambung. Masih seger, masih tidak berubah, masih apa? Udah najis. Ya, itu sudah najis. Atau orang minum langsung banyak, akhirnya tersedak. Nyembur lagi, padahal udah nyampe makhrajnya hamzah atau ha, najis kata Imam Romli. Kalau kata Imam Ibnu Hajar, selama belum nyampe lambung, tidak najis. Kayak orang kasus tersedak tadi ya, tidak najis. Kalau udah nyampe lambung, kemudian balik lagi keluar, itu yang najis. Itu yang najis. Wadah ya. Nah, biasanya sering terjadi itu orang yang punya gangguan asam lambung. Orang gangguan asam lambung itu kadang-kadang kalau bersendawa itu ya, itu kayak ada yang keluar, itu pahit ya, najis itu, karena sudah masuk ke dalam, keluar lagi. Orang yang kalau asam lambungnya parah itu makannya keluar dari lambung. Kita itu subhanallah, Allah itu menciptakan manusia itu luar biasa. Kalau kita ta'amul akan menambah keimanan. Jadi di sini kayak ada lift. Kayak apa? Bukan lift. Pintu yang buka tutup sendiri kayak pintunya lift itu ya. Kan buka sendiri, tutup sendiri. Di sini ini ada penutup antara lambung dan mari. Mari ini jalur makanan. Kan ada hulkum, jalur pernafasan, ada mari. Mari itu jalur makanan. Jadi ketika makan kita kunyah, ada salurannya, saluran makanan. Nanti ke lambung. Lah antara saluran makanan dengan lambung itu ada pintu buka tutup sendiri otomatis. Hatta saluran listriknya padam, ini tetap fungsi di pintunya ini. Kalau lift listriknya padam tidak fungsi ya. Kalau ini hatta listrik saluran padam, tetap buka tutupnya ini tetap berfungsi. Ada itu. Jadi antara lambung dengan saluran makanan buka tutup sendiri. Jadi kalau pas ada makanan kayak ada sensornya gitu. Tahu kalau ada makanan masuk, buka set. Begitu makanan masuk tutup sendiri. Ya kayak pintu lift itu. Antum berdiri di depan pintu. Apa ketok-ketok dulu? Apa perlu diketok dulu? Enggak kan? Tapi kalau lift harus dipencet ya. Kalau lift harus dipencet. Enggak kayak pintu masuk ya. Pintu masuk bandara itu masuk atau pintu keluar bandara kan enggak pakai dipencet itu. Enggak perlu antum nyampe situ ketok-ketok. Minta bukakan satpamnya ya. Buka tutup. Lah di lambung kita, pemisah antara lambung dan mari saluran makanan itu ada begitu. Jadi kalau ada makanan mau masuk, buka sendiri set. Begitu makanan masuk nutup sendiri. Terus kayak gitu. Kalau orang itu normal, yaitu berfungsi. Sehingga kalau orang itu normal, setelah itu reban, makanan tidak balik ke atas. Kenapa? Ada pintunya itu. Kalau normal. Tapi kalau keseringan dibuat gitu bahaya, rusak nanti itu. Kenapa? Nahan kan. Beda kalau duduk habis makan, habis sahur, habis buka, hati-hati. Jangan langsung reban. Kotor itu, bahaya ke kesehatannya. Habis sahur, habis buka, jangan rebahan, duduk. Antum buat baca Rotibul Haddad, atau baca Quran, itu, atau baca yang lain, itu.
dibuat duduk dulu. Setelah sahur jangan tidur. Buat duduk. Hatta tidurnya duduk, jangan rebahan, bahaya. Kenapa? Pintu yang tadi itu nahannya berat. Nah, itu kalau sering dilakukan rusak nanti, error. Akhirnya masuk, pintunya nutupnya tidak rapat ya. Dari lambung ini makanan itu naik ke saluran makanan. Ini rasanya ke dada panas, ke tenggorokan panas, ke area jantung itu tidak nyaman, kayak nyeri gitu ya. Ke punggung sini, kalau orang asam lambung parah kan tembus punggung sini, nyeri. Itu. Kemudian di sini macam-macam udah. Kotor, nanti bikin pusing, gampang pusing. Kotor kalau sampai itu naik. Kenapa? Lambung ini ada zat asam yang sangat kuat. Ada zat asam yang sangat kuat. Untuk apa? Manfaat itu untuk menghancurkan makanan apapun yang masuk ke dalam perutnya antum. Dan untuk membunuh bakteri. Nah, nafas kita ini, kita di udara ini penuh dengan bakteri. Bukan hanya di musim COVID. Ya, COVID pakai masker, sekarang tidak pakai masker. Oh, tidak ada bedanya. Ya, hatta tidak ada COVID, ini udara ini penuh dengan bakteri. Kita bernafas ini berapa bakteri yang ada di luar ini ya. Nah, itu dipenuhi bakteri ini. Antum ambil satu cidukan udara ini, antum bawa ke lab, bakteri toh, mulut kita terbuka. Nah, itu penuh dengan bakteri. Cuman Allah memberikan sistem imun dalam tubuh kita ini. Nah, itu akan bunuh. Di antaranya kalau lolos masuk sampai ke dalam ke perut, nah ini ada zat asam yang mampu mematikan bakteri apapun. Nah, itu. Jadi kuat sekali, panas dan asam sekali. Itu bisa menghancurkan makanan apapun. Hatta cilok antum telan tidak usah dikunyah, hancur nyampe dalam itu ya. Hatta cilok antum telan, bakal hancur itu. Hancur. Kuat sekali panasnya lah. Ini ada pintu aman, tidak nyebar kemana-mana. Kalau pintunya error, terbuka, zat asamnya itu naik. Makanya kan asam lambungnya naik. Bukan asam lambungnya tambah parah, enggak. Ya keluar dari area yang semestinya ya. Nah, itu akhirnya bikin tidak enak, tenggorokan tidak nyaman, panas. Dada ini terasa panas, di area jantung ini terasa nyeri, di punggung tidak terasa nyeri. Nah, itu gara-gara naik itu tadi. Yaitu gara-gara itu habis makan rebahan. Atau ngopi malam-malam. Kalau bisa ngopi itu ya makannya terlalu malam, itu sama. Makan itu paling lambat jam 7 itu sudah. Paling lambat itu. Jangan makan terlalu malam. Makan jam 10, jam 12, habis itu tidur. Ya, enggak bagus. Pola tidurnya itu tidurnya enggak teratur. Tidur itu kalau sedikit tapi teratur bagus. Yang paling dibutuhkan oleh tubuh itu antara jam 10 sampai jam 1. Itu. Kalau di antara ini antum tidur, lampunya mati. Itu cukup sudah untuk tubuh. Itu sudah cukup. Tapi kalau tidurnya itu setelah maghrib, kurang efek, enggak. Atau tidurnya misalnya di atas jam 1, enggak bagus untuk badan. Itu sudah waktunya bangun. Jadi tidur yang diperlukan oleh tubuh untuk malam itu antara jam 10 sampai jam 1. Antara ini. Ini jangan sampai enggak dibuat tidur. Salat tarawih kan jam 1:04 ya. Nah, ini gunakan kesempatan ini. Makanya jam 10 selesai ya. Nah, asrul awakhir enggak tidur enggak apa-apa ya. Nah, asrul awakhir enggak tidur enggak apa-apa. Siap? Hah? Mat, siap, Mat? Nah, itu. Yang paling dibutuhkan itu. Dan tidur itu yang bagus lampu itu mati. Kenapa? Kalau tidak mati, tidak bagus. Liver kita itu bekerja terus. Tidak ada istirahatnya nanti. Tidak bagus. Nah, begitu. Nah, ini itu setelah makan jangan tidur, terus ngopi jangan malam-malam, jangan ngopi. Kecuali kalau udah waktu sahar itu mau ngopi biar semangat ibadahnya, tidak ada masalah. Tapi sekitar jam 10, jam 11, jam 12 itu jangan ngopi. Banyak kan orang ngopi jam-jam segitu, itu tidak bagus. Nah, tidurnya. Nah, ini kalau buka bahaya nyebar ke mana-mana. Ya, gitu. Hah? Tidak bagus radiasi. Ada lampu, ada alat-alat elektronik itu jauhkan. Apalagi HP datanya aktif, nah, itu sangat
buruk sekali untuk kesehatan. Akhirnya bangun tidur itu tidak semangat, terasa capek. Jadi bangun tidur rasanya kepingin tidur ya. Bangun tidur bukan seger, bukan semangat, tapi rasanya kepingin tidur. Padahal tidurnya lamanya gara-gara itu ada radiasi apa-apa itu. Lampunya tidak dimatikan itu. Jadi bangun tidur kepingin tidur. Ketika tidur mimpi tidur. Ya, ada orang kayak gitu ya. Bangun tidur kepingin tidur ya. Ketika bangun yang dipikirkan itu kapan tidur. Ketika tidur mimpinya tidur. Ketika tidur mimpi tidur, bukan mimpi yang lain, mimpi tidur nih. Orangnya tidur, mimpinya mimpi tidur. Ya. Sebagian orang kayak gitu. Itu parah ya. Udah. Nah, walqai muntah. Jadi balik ke masalah tadi. Muntah itu artinya makanan yang sudah masuk ke dalam keluar lagi. Ini muntah. Hukumnya apa? Najis. Kalau sudah masuk ke lambung keluar lagi, sepakat najis. Tapi kalau belum nyampe lambung, hanya melewati makhrajnya hamzah, menurut Imam Romli sudah najis. Kata Imam Hajar masih suci. Itu kalau belum nyampe. Kemudian warrausu wal baulu. Warrausu wal baulu. Raus itu kotoran yang keluar dari jalan belakang itu. Itu najis. Wal baul kencing najis. Beraknya apapun, hatta beraknya ikan. Itu kotorannya ikan, najis. Bangkainya ikan suci, tapi kotorannya najis. Jadi jangan makan ikan sama kotorannya. Udah nggak dibuang kotorannya. Kriuk. Ya. Najis itu kotoran udang, kotoran ikan apapun itu najis. Kencing juga najis, kencingnya apapun. Termasuk yang najis adalah kotorannya lalat. Kadang pakaian kalau kelamaan digantung ada di gantungan baju. Nah, itu ada bintik-bintik hitam ya. Kotorannya lalat najis itu. Cuman makfu. Kalau najisnya najis, makfu itu juga najis. Kemudian ada dibahas di situ nasjul ankabut, tohir itu, rumah laba-laba. Rumah laba-laba itu kan keluar dibuat dari cairan yang keluar dari mulutnya laba-laba kan, atau dari ini apa dikatakan oleh para ulama itu suci, termasuk suci karena kita tidak tahu itu keluar dari wal madyu wal wadyu, madi itu najis, wadi juga najis. Madi itu cairan yang keluar, cairan bening yang keluar biasanya ketika permulaan syahwat. Nah, itu najis itu. Kalau mani suci. Ada wadi, ini apa? Najis. Wadi itu cairan yang berwarna putih. Putih pekat begitu, bukan bening. Beda kalau madi itu bening, keluarnya biasanya ketika permulaan syahwat. Itu. Kalau wadi itu pekat, kental gitu, lengket. Nah, itu biasanya keluar setelah ngangkat-ngangkat barang yang berat. Nah, biasanya begitu. Ketika ngangkat-ngangkat barang yang berat atau setelah kencing biasanya kadang-kadang keluar. Jadi setelah kencing itu terus ada keluar kayak cairan lengket gitu, pekat. Nah, itu najis itu. Itu najis. Itu namanya wadi. Orang keluar wadi itu tanda dia lemah. Itu. Jadi kondisi kesehatannya lemah. Beda kalau madhi. Itu kalau madhi itu orang kuat berarti. Itu. Sayyidina Ali itu rajulun madza, orang yang sering keluar madhi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu sering keluar madhi. Nah, beliau dulu bingung, ini ya apa kalau keluar madhi ini? Najis apa bagaimana? Harus mandi apa enggak? Mau nanya ke Rasulullah SAW sungkan, kan mertua sendiri kan. Itu enggak enak nanya urusan kayak gini. Akhirnya minta tolong orang untuk nanyakan gimana kalau ada orang keluar madhi. Bilang ke yang nanya, Rasulullah tahu. Siapa yang nyuruh ya? Tanpa dikasih tahu, ada yang kasih tahu, Allah Subhanahu wa taala ya. Itu. Kasih tahu yang nanya. Kalau keluar itu ya sarungnya dicuci. Itu enggak perlu mandi, itu najis. Cukup istinja, sarungnya dicuci, enggak usah mandi, enggak sama dengan mani. Itu orang kalau sering keluar mandi itu berarti menunjukkan kuwah. Itu beda kalau wadi itu menunjukkan dhaaf. Wallahu a'lam bishawab.